Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nancy Vidi Agustin, peserta pelatihan dasar PPSDM Migas tahun 2022 dari kelas 3B, jabatan sebagai perawat terampil. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai analisis isu instansi. Oke, langsung saja yuk kita bahas. Pertama, saya akan menginfokan dulu nih, apa sih isu itu? Secara umum, isu diartikan sebagai suatu fenomena atau kejadian yang diartikan sebagai masalah. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, isu adalah masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi. Kabar yang tak jelas asal-usulnya dan tidak terjamin kebenarannya. Tahapan analisis isu itu ada 5. Yang pertama ada identifikasi isu, kedua ada awal analisis isu, ketiga ada pemilihan isu utama, keempat analisis penyebab isu, dan yang kelima penyelesaian isu. Baik, kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu identifikasi isu. Ada isu yang saya angkat, yaitu yang pertama, kurangnya kesadaran pegawai untuk datang tepat waktu. Yang kedua, proses pemulangan pasien tidak optimal akibat keterlambatan berbagai persyaratan. Dan yang ketiga, ketidakefektifan edukasi pasien baru mengenai hak dan kewajiban pasien di ruang rawat inap. Tahap yang kedua yaitu awal analisis isu. Untuk kurangnya kesadaran pegawai datang tepat waktu, itu dibuktikan dari data pencapaian pegawai datang tepat waktu belum mencapai 100%. Di ruang tempat saya bekerja, dalam 1 bulan masih ada sekitar 20% pegawai terlambat datang. Dampak yang terjadi, waktu pelaksanaan handover pasien tertunda yang akan berpengaruh pada proses pelayanan dan kepuasan pasien. Untuk proses pemulangan pasien tidak optimal akibat keterlambatan berbagai persyaratan, itu dibuktikan dari perawat melakukan peran di luar tupoksi, seperti pengecekan billing, penutupan status pasien dari ruang rawat inap. Dan masih seringnya pasien yang pulang di atas pukul 12. Dampaknya mengurangi tingkat kepuasan pasien dan keluarga. Belum tercapainya target indikator mutu pelayanan pasien pulang di bawah pukul 12, dan pasien tidak mendapatkan pelayanan prima. Isu yang ketiga yaitu ketidakefektifan edukasi pasien baru mengenai hak dan kewajiban pasien di ruang rawat inap. Itu dibuktikan dari keluarga masih banyak yang belum mengetahui kewajiban saat menunggu pasien di ruang rawat, dan peran penting keluarga dalam perawatan pasien. Keluarga menganggap pada saat di ruang rawat inap, perawat mengurus semua kebutuhan pasien dan keluarga hanya menemani pasien. Dampaknya, beban kerja perawat bertambah, tertundanya pemenuhan kebutuhan dasar dan ADL pasien, dan keluarga pasien menjadi kurang mandiri dalam melanjutkan perawatan saat pasien di rumah. Selanjutnya, tahap yang ketiga, saya melakukan pemilihan isu utama dengan menggunakan metode USG. Dari hasil penapisan ini dengan metode USG, diperoleh total nilai untuk isu pertama yaitu 15, isu kedua 14, dan isu ketiga 13. Sehingga bisa disimpulkan, isu aktual yang paling mengancam berdasarkan tabel tapisan isu di atas adalah kurangnya kedisiplinan pegawai untuk datang tepat waktu. Selanjutnya dilakukan analisis penyebab isu dengan Fishbone. Kurangnya kedisiplinan pegawai untuk datang tepat waktu antara lain disebabkan dari segi individu, lingkungan, regulasi, dan sistem. Untuk yang dari segi individu, kurangnya kesadaran untuk memenuhi tata tertib dan mementingkan kepentingan pribadi seperti untuk pegawai perempuan berkewajiban menyiapkan sarapan keluarga
dan mengantarkan anak ke sekolah terlebih dahulu. Dari segi lingkungan, bisa dipengaruhi dari kemacetan dan jarak antara rumah sakit ke rumah yang jauh. Dari segi regulasi, yaitu belum adanya SOP terbaru terkait presensi. Uji coba pemotongan remun bagi pegawai yang terlambat. Dan dari segi sistem, adanya kendala fingerprint error saat perekaman presensi. Kendala dari sistem ini bisa membuat jam saat perekaman berubah sehingga membuat pegawai terlambat datang. Usulan gagasan kreatif yang dapat saya tawarkan, yang pertama dari segi regulasi, yaitu pembuatan SOP terbaru tentang presensi pegawai, pemberian reward untuk pegawai yang disiplin dan tepat waktu. Hal tersebut merupakan suatu bentuk apresiasi rumah sakit kepada pegawai yang telah mematuhi peraturan rumah sakit. Yang kedua, pemanfaatan dari segi sosialisasi. Sosialisasi penerapan SOP terbaru tentang presensi setiap apel pagi. Upaya tersebut dapat menjangkau semua pegawai rumah sakit karena diharapkan setelah pre-conference disampaikan hasil apel. Selanjutnya, bisa berkolaborasi dengan maintenance untuk memperbaiki mesin fingerprint. Sampai di sini dulu teman-teman video kali ini. Terima kasih sudah menonton.